Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan dan mempermudah segala urusan saya. Dengan ridho darinya, saya dapat menyelesaikan tugas penelitian akuntansi ini tepat waktu. Perkenalkan, nama saya Khoiria Rizkin Siregar, NPM 1805-170378 dari kelas 7D Akuntansi Malam, mata kuliah Penelitian Akuntansi dan dosen pengampu Ibu Elijar Sinambela SEMSI. Di sini saya akan mempresentasikan review proposal skripsi dari teman saya Radiatul Hasanah dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan, dan Struktur Aktiva terhadap Keputusan Pendanaan Perusahaan. Bab 1, latar belakang masalah. Yang pertama yaitu ada aktualitas masalah. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk bersaing secara ketat. Perusahaan harus berupaya merumuskan strategi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan menjadi tujuan manajemen keuangan yang dilakukan melalui 3 keputusan utama, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Para manajer perusahaan dihadapkan oleh sebuah keputusan penting yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaan, yaitu keputusan pendanaan atau keputusan struktur modal. Identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya di sini ada 3. Yang pertama, manajer keuangan dituntut supaya membuat keputusan pendanaan untuk mencapai struktur modal yang optimal. Kedua, manajer keuangan masih kesulitan dalam menentukan sumber pendanaan yang harus diambil. Yang ketiga, yaitu adanya hasil-hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten mengenai determinan struktur modal. Batasan dan rumusan masalah. Menghindari pembahasan masalah yang terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi hanya berfokus pada pengaruh profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan struktur aktiva terhadap keputusan pendanaan yang telah go public di Bursa Efek Indonesia. Dan adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap keputusan pendanaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kedua, bagaimana pengaruh likuiditas terhadap keputusan pendanaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap keputusan pendanaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bab 2, teori dan hipotesis. Yang pertama, uraian teori. Menurut saya, uraian teori dalam proposal skripsi teman saya ini mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan struktur aktiva terhadap keputusan pendanaan perusahaan ini sudah benar. Kenapa? Karena di situ sudah dijelaskannya secara detail mengenai pengertian struktur modal, profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, hingga sampai pengertian struktur aktiva. Kedua, kerangka konseptual. Menurut saya, kerangka konseptual dari proposal ini sudah benar, karena di dalam kerangka konseptual ini sudah dijelaskannya mengenai pengaruh-pengaruh apa saja yang mempengaruhi terhadap keputusan pendanaan, mulai dari pengaruh profitabilitas terhadap keputusan pendanaan hingga dengan pengaruh struktur aktiva terhadap keputusan pendanaan. Ketiga yaitu hipotesis. Menurut saya, hipotesis dari judul proposal pengaruh profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan struktur aktiva terhadap keputusan pendanaan ini sudah benar, karena sudah sesuai berdasarkan dengan uraian teori dan kerangka konseptual yang telah dijelaskannya. Bab 3, metode penelitian. Pertama yaitu jenis penelitian. Menurut saya dalam proposal ini mengenai jenis penelitiannya kurang tepat. Kenapa saya bilang kurang tepat? Karena di dalam proposal ini tidak disebutkannya jenis penelitian apa yang ia gunakan. Kedua yaitu definisi operasional. Menurut saya dalam
proposal ini definisi operasionalnya sudah benar karena dalam definisi operasional ini sudah dijelaskannya bahwa variabel-variabel apa saja yang ia gunakan dalam penelitian ini, di mana definisi operasional yang digunakan dalam proposal ini adalah menggunakan variabel dependen Y dan variabel independen X. 3. Teknik pengumpulan data. Menurut saya, teknik pengumpulan data pada proposal teman saya ini sudah cukup benar. Karena di dalam proposal ini sudah dijelaskannya bahwa teknik pengumpulan apa yang ia gunakan dalam penelitian proposal ini, di mana teknik pengumpulan data yang ia gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi yang berupa jurnal penelitian terdahulu, literatur, dan laporan keuangan perusahaan. Keempat yaitu teknik analisis data. Dalam proposal ini, teknik analisis datanya sudah benar, di mana penelitian dalam proposal yang ia gunakan ini menggunakan analisis data statistik deskriptif dan uji regresi logistik. Demikianlah presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.